Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga tutor ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai integral tak tentu dan integral tentu. Yang pertama yaitu integral tak tentu dengan ciri-ciri tidak ada batasannya, dengan bentuk umum integral fx dx sama dengan fx ditambah k, seperti contoh x kuadrat ditambah k. Yaitu ada contoh juga fx sama dengan x kuadrat tambah 5 dengan turunan sama dengan 2x. Adapun kaidah-kaidah integral tak tentu yaitu yang pertama formula pangkat dengan rumus sebagai yang tertera dalam slide, kemudian formula logaritmis, dan kemudian formula eksponensial. Dalam formula eksponensial, rumus yang kedua yaitu integral yang diketahui merupakan turunan dari sama dengan turunan dari fx. Kemudian kaidah keempat yaitu formula penjumlahan dan formula perkalian dan formula substitusi. Adapun formula substitusi yaitu dengan menggunakan integral turunan dari fu dikali turunannya, yaitu fu ditambah k. Selanjutnya ada integral tertentu dari integral tak tentu ini, yaitu dengan kaidah-kaidah seperti yang tertera dalam slide. Kemudian setelah integral, kita bisa melihat bahwa dalam integral tertentu ini, nilai batasan A lebih kecil B lebih kecil C, yakni interval B berada di antara A dan C. Kemudian selanjutnya ada integral tentu. Integral tentu artinya integral ini memiliki nilai yang ditetapkan. Sebagai contoh yaitu biasanya penggunaan notasi sigma sering digunakan dalam integral tentu. Adapun sebagai contoh, kita melihat sigma dari I sama dengan 3 sampai 8 dari I tambah 1 kuadrat. Seperti penyelesaian berikut, bahwa penyelesaian dari sigma tersebut dilakukan secara terstruktur. Kemudian integral tentu ini juga memiliki kelinieran. Integral tentu ini memiliki kelinieran yang memiliki rumus sebagai berikut, yaitu fungsi f dan g diintegralkan di interval a, b, dan k adalah konstantanya. Maka fungsi kf dan f tambah g diintegralkan. Rumus yang ketiga ini sangat penting dalam kelinieran integral. Dan bisa juga kalian hafal karena penggunaannya sangat sering kita temui. Kemudian sebagai contoh, kita lihat contoh 9 ini, yaitu misalkan diketahui integral 0 sampai 1 dari fx dx sama dengan 2. Artinya yang diketahui yang 0 ke 1, 1 ke 2, 0, 1, dan juga 0,2. Sedangkan pada soal yaitu integral 0 ke 2 dari 3 ft ditambah 2 gt dt. Dengan menggunakan rumus dan sifat kelinieran integral tentu, maka kita dapat menyelesaikan soal tersebut, yaitu dengan memformulasikan dulu ataupun membuat model lain dari persamaan tersebut, yaitu kita manipulasi dulu. Tapi pertama kita buat konstanta ke depan. Selalu dalam integral kita buat konstantanya di depan. Kemudian kita lihat, kita buat 3 integral dan kemudian yang satu lagi juga konstantanya di depan. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai yang diketahui setelah persamaannya cocok ataupun sudah kita formulasikan dengan yang diketahui dalam soal. Dan kemudian hasilnya yaitu 21. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari teman kalian yang ada di grup, bagaimana menyelesaikan grafik integral? Bahwa dalam grafik integral itu ada yang namanya fungsi variabel, ada yang namanya fungsi domain, seperti yang terletak dalam slide ini. Ada domain interval a, b. Kita bisa melihat bahwa sisi x sampai dengan maksudnya subintervalnya a, x itu memiliki panjang
dari delta ataupun X1 dikurang A dan seterusnya. Kita dapat mengatakan ataupun mendefinisikan fungsi tersebut dengan nama fungsi Riemann sum. Setelah itu kita lihat ke grafik ini. Dalam grafik integral yang ditanyakan teman kalian tersebut, bahwa kita dalam melihat grafik integral kita harus mendefinisikan ataupun melihat model integralnya, yakni kita dengan membuat titiknya ataupun menentukan luas-luasnya. Dengan seperti itu kita dapat menentukan nilai-nilai dari masing-masing daerah ataupun luas dari integralnya. Sebagai contoh yaitu pada grafik ini. Dalam grafik ini kita bisa melihat bahwa luas A1 sama dengan fx dari x1 dan juga x0 yang lebih besar daripada 0. Karena dalam intervalnya tersebut berada di sumbu X dan juga nilainya lebih besar dari 0. Kemudian kita bisa juga melihat luas dari A2. Jadi kita bisa menentukan dalam integral tersebut ada yang namanya jumlah Riemann. Ini merupakan syarat dari luas bertanda persegi panjang, dan biasanya dalam menentukan luas daerah dalam integral itu lebih sering menggunakan persegi panjang, atau satu lagi kadang bisa juga menggunakan segitiga. Kita juga dapat melihat contoh grafik Riemann-nya seperti berikut. Dengan domain min 4,4, maka kita dapat melihat titiknya berada di antara min 4,4 dengan penyelesaian sebagai berikut. Yakni awalnya kita menggunakan sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 4. Kemudian penyelesaiannya kita buat per daerah. Kita membagi daerah tersebut dengan daerah X1 dan dikali delta X1 dan kemudian selanjutnya. Yang selanjutnya kita lihat definisi dari integral tentu, yakni misalkan fungsi terdefinisi pada interval tutup A, B. Ini merupakan lanjutan dari Riemann tadi grafiknya. Jadi Riemann integral itu merupakan integral tentu. Jadi grafik yang ditanyakan teman kalian di grup itu merupakan nilai dari integral tentu yang bisa kita cari dengan rumus Riemann ini. Sekianlah tutorial pada kesempatan pertemuan ketiga ini. Bila ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa ditanyakan ke grup WhatsApp. Untuk latihan kalian akan dikirimkan menyusul setelah pengiriman video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.